Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Nah, dengerin Mama ya. Jika nanti Mama pergi duluan, kamu nanti tinggal sama Pak Lekmu ya. Kamu harus sopan di sana dan jangan ngerepotin ya nak. Ucap Bu Afiza yang hanya bisa terbaring di depannya pada seorang anak perempuan satu-satunya yang bernama Alina. Bu Afiza ini telah menderita penyakit sejak lama. Meskipun sudah berobat terus-menerus, namun tetap saja kondisinya itu masih sama. Alina yang mendengar ucapan dari ibunya langsung menangis dan dia menolak ucapan ibunya itu karena dia masih ingin bareng terus bersama dengannya. Dan Alina berucap bahwa pasti ibunya itu akan sembuh. Ibu jangan ngomong seperti itu Bu. Aku gak suka. Aku masih mau bareng terus sama ibu. Aku yakin ibu akan sembuh. Bu Afiza hanya tersenyum dan mencoba menahan air matanya kala melihat kesedihan anaknya itu. Bu Afiza sedih karena dia sebenarnya tak tega dengan nasib anaknya. Ayahnya sudah lama wafat dan kini Bu Afiza malah sakit-sakitan. Sementara Alina yang saat itu masih duduk di bangku SMA negeri kelas 3 semester awal. Setelahnya malam itu, Alina menyuruh Bu Afiza untuk rehat saja karena sudah larut. Udah, ibu tidur aja ya karena ini sudah larut malam. Iya nak. Kamu juga tidur ya, kamu kan besok sekolah. Aku tidurnya nanti Bu, aku mau nyiapin adonan dulu buat besok biar sekalian. Tapi kamu jangan capek-capek ya nak. Iya Bu. Dan setelah memastikan Bu Afiza tertidur, Alina kemudian membersihkan sisa piring kotor bekas makan tadi. Tak lupa juga, dia menyiapkan adonan gorengan buat besok. Ternyata Alina selama ini setiap pagi dia bangun dan membuat adonan tahu goreng untuk nantinya dititipkan di kantin sekolah. Hal itu dia lakukan demi memenuhi kebutuhannya. Dan dari penghasilan itulah Alina sedikit bisa membantu dan tidak membebani orang tuanya. Dan sekalian biasa pagi harinya Alina juga nyiapin sarapan buat Bu Afiza nantinya. Singkat waktu, azan subuh pun sudah berkumandang. Alina bergegas terbangun dan dia memulai aktivitasnya setelah sholat subuh. Usai selesai menggoreng tahu sumpel isinya, Alina lanjut menyiapkan sarapan buat ibunya. Kala itu dia memasak bubur dan membuatkan sayur bayam. Untungnya dulu waktu Bu Afiza masih sehat, Alina ini selalu belajar memasak sama ibunya. Jadi kini dia tidak kelimpungan saat mencoba memasak sendiri. Setelahnya Alina kemudian beranjak mandi dan ganti seragam sekolah dan kemudian beranjak membangunkan ibunya untuk sarapan. Bu, ibu, sarapan dulu ya Bu, ucap Alina. Aku suapin ya Bu. Bu Afiza pun menganggukkan kepalanya. Dengan penuh kasih sayang, Alina menyuapi ibunya itu. Terbesit doa untuk kesembuhan ibunya kelak suatu hari. Usai menyuapi ibunya, Alina ini pamit mau berangkat ke sekolah. Dan Alina seperti biasa, jika Bu Afiza ini butuh sesuatu, nanti tetangganya akan membantunya. Bu, aku berangkat sekolah dulu ya. Iya nak, hati-hati ya di jalan. Iya Bu. Oh iya, aku biasa mau mampir dulu ke rumahnya Bisania buat ngasih gorengan sekalian. Alina pun menyiapkan 3 box wadah gorengan dan dimasukkan ke plastik untuk dibawa ke sekolah. Tidak lupa dia mengunjungi tetangganya yaitu Bibi Sania yang baik banget pada keluarga Alina. Dia akan membantu Bu Afiza jika perlu sesuatu. Dan Bibi Sania ini sebetulnya iba dengan kehidupannya Alina. Namun dia tidak bisa bantu lebih, hanya bisa membantu menjaga ibunya kala dia masih bersekolah. Bibi, panggil Alina dan Bibi Sania pun keluar. Alina, sudah mau berangkat sekolah ya? Iya ini Bi, aku nitip Mama dulu ya. Aku pamit pergi ke sekolah dulu, ucap Alina sambil menyalami dengan sopan. Dan dia memberikan sebungkus plastik isi gorengan pada Bibi Sania.
Ya Allah Alina, kamu ini gak usah repot-repot. Itu buat kamu jual aja, nanti Bibi gampang masak saja sendiri. Ujar Bibi Sania merasa gak enak ketika diberikan gorengan gratis oleh si Alina. Gak apa-apa Bi, gak repot kok. Justru aku yang ngucapin terima kasih karena Bibi mau merawat mama. Ya udah ya Bi, aku pamit berangkat dulu. Setelahnya Alina pun beranjak ke sekolah dengan menggunakan sepedanya. Dan setibanya di sekolah, Alina ini langsung beranjak ke kantin untuk menitipkan gorengannya itu. Penjaga kantin pun menyambut ramah kedatangan Alina dan minta gorengan Alina ditata di etalase kantinnya. Assalamualaikum, pagi Bu, sapa Alina? Waalaikumsalam. Nah Alina, gasik banget berangkatnya. Iya ini Bu, ini aku mau nitip gorengannya Bu seperti biasa. Iya nak, sekalian ditata di etalase ya. Biasanya yang beli gorengan adalah para siswa di jam istirahat pertama. Kebanyakan dari mereka adalah yang belum sarapan di rumah. Dan nanti sebelum pulang sekolah, Alina ini akan mampir ke kantin terlebih dahulu dan meminta uang hasil penjualannya. Alina menghargai 1.000 untuk satu gorengan dan kantin akan menjual 2.500 untuk 2 gorengan. Bu, ini sudah semua ya. Kalau gitu aku pamit dulu mau ke kelas. Iya nak Alin, terima kasih banyak ya. Setelahnya Alina pun beranjak ke kelas dan memulai pelajaran seperti biasanya. Sementara di rumah, Bu Afiza ini tiba-tiba dadanya terasa sesak banget. Saat itu baru pukul 9 dan biasanya Bibi Sania baru datang ke rumahnya pukul 10. Saat hendak mengambil air minum yang ada di atas nakas, tubuhnya yang lemah malah jadi nyenggol tuh gelas dan akhirnya gelas itu jatuh pecah ke lantai. Bu Afiza pun terjatuh dari dipannya dan dadanya pun semakin bertambah sakit. Hingga selang beberapa saat penyakit jantungnya itu kambuh kembali hingga akhirnya Bu Afiza meninggal dunia. Dan setelah pukul 10, Bibi Sania akhirnya menghampiri ke rumahnya Bu Afiza. Usai masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamarnya Bu Afiza, Bibi Sania terkejut saat mendapati Bu Afiza telah tergeletak di bawah serta ada pecahan beling di sekitarnya. Bibi Sania panik dan langsung mencoba membangunkan Bu Afiza. Namun dia mendadak syok saat tahu kalau tubuh Bu Afiza itu sudah dingin sekali dan dari hidungnya sudah tidak mengeluarkan napas. Sontak Bibi Sania pun berlari keluar rumah dan mencari bantuan para warga. Dan sesaat kemudian para tetangganya pun datang menghampiri ke rumahnya Bu Afiza. Ada apa ini Bu? Bu Afiza meninggal Pak. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tolong diurus ya semuanya. Saya mau izin ke sekolah dulu mau ngabarin Alina. Akhirnya para warga pun langsung saling membantu untuk mengurus perlengkapan jenazahnya Bu Afiza. Sementara Bibi Sania beranjak pergi ke sekolahnya Alina. Di sekolah, waktu pembelajaran sedang berlangsung, tiba-tiba seorang mengetuk pintu kelas Alina. Nampaklah seorang guru dan Bibi Sania di depan. Alina, tolong keluar ya, ini ada yang nyariin. Alina pun heran usai dirinya diminta untuk keluar sebentar. Di depan kelas, Bibi Sania bahkan menangis saat akan mau menyampaikan maksudnya. Ada apa Bi? Kenapa Bibi datang ke sini? Akhirnya dengan suara yang sedih, Bibi Sania memberitahukan kalau ibunya Alina yaitu Bu Afiza barusan meninggal dunia. Tubuh Alina mendadak lemah terjatuh ke lantai. Pandangannya kosong dan dunia seakan hancur baginya. Sebenarnya Alina tahu kalau umur ibunya itu udah gak lama, namun dia tidak menduga akan secepat ini. Padahal barusan tadi malam mereka ngobrol baik-baik saja. Akhirnya air mata pun mulai menetes membasahi pipinya. Alina pun menangis sejadi-jadinya dan membuat teman-teman sekelasnya khususnya yang cewek-cewek langsung pada menghampirinya. Bibi Sania pun segera memeluk Alina dan berkata padanya untuk sabar dan mengikhlaskan kepergian ibunya. Akhirnya hari itu, Alina pun segera pulang bareng Bibi Sania. Kemudian dari pihak guru juga mengajak kelasnya Alina untuk ikut takziah ke rumahnya Alina. Dan sesampainya di rumah, Alina langsung menangis kejar di depan jenazah ibunya. Sampai beberapa kali Alina pun pingsan karena tidak menyangka dia akan kehilangan ibunya secepat itu.
Singkat waktu, usai pemakaman telah usai, kala itu datanglah Pak Leknya yaitu Pak Lek Teddy dan bulenya yaitu Bule Eva ke rumahnya Alina. Mereka juga ikut ke pemakaman Bu Afiza. Mereka akan membahas tentang surat wasiat dari Bu Afiza untuk Alina. Alina, ini surat wasiat dari ibu kamu dan dia meminta kamu untuk tinggal sama Pak Lek dan Bule. Kamu mau kan? Ucap Pak Leknya. Saat itu Alina terdiam sejenak karena dia sebenarnya tidak mau tinggal dengan Pak Leknya. Namun karena pesan dari almarhumah ibunya, dia pun akhirnya mau. Iya Pak Lek, aku mau kok. Ya udah, nanti setelah 7 hari pengajian, kamu mulai tinggal di rumah Pak Lek ya. Alina pun menganggukkan kepalanya menjawab ucapan Pak Leknya. Setelah itu Pak Lek dan Bule langsung pamitan pulang ke rumah yang ada di desa sebelah. Ya udah kalau gitu, Pak Lek pulang dulu ya Lin. Nanti sore Pak Lek datang lagi buat pengajian. Iya Pak Lek, Bule, makasih ya. Hati-hati di jalan. Sebenarnya Pak Lek tidak mau pulang kala itu karena harus membantu Alina menyiapkan acara pengajian nanti malam. Tapi Bule Eva yang mengajak dirinya untuk pulang. Dia bilang ada urusan mendadak dan Alina pun tidak mempermasalahkan hal itu. Akhirnya Alina menghampiri ke rumahnya Bibi Sania dan meminta bantuannya. Assalamualaikum Bi, ucap Alina dengan lesu. Waalaikumsalam, ada apa Lin? Aku mau minta tolong Bi. Minta tolong apa Lin? Buat bungkusin beras buat nanti malam pengajian Bi. Iya Lin, ayo Bibi bantuin. Dan hari-hari berikutnya Bibi Sania dengan senang hati membantu Alina selama 7 hari pengajian untuk almarhum ibunya itu. Dan sementara 7 hari ini Alina masih tetap di rumah itu karena ada pengajian ibunya. Dan setelah selesai, sesuai wasiat, Alina ini nantinya akan tinggal bersama dengan Pak Leknya. Dan Alina juga sudah menjelaskan kepada Bibi Sania bahwa dia akan tinggal bersama Pak Leknya. Dan Bibi Sania hanya bisa berdoa semoga di sana Alina bisa betah. Semoga Pak Leknya juga menjaga Alina dengan senang hati. Singkat waktu, setelah 7 hari pengajian selesai, Alina akhirnya ikut tinggal bareng Pak Leknya. Sore itu sepulang sekolah, Alina dijemput oleh Pak Lek Teddy yang baru pulang kerja, langsung membawanya ke rumah. Saat itu setelah semua barang-barang sudah dia kemasi, dia pun segera berangkat menuju ke rumahnya Pak Lek Teddy. Pak Lek Teddy adalah adiknya Bu Afiza dan dia ini baik sekali sama Alina, namun tidak dengan Bu Eva. Dia merasa risih saat Alina mulai tinggal di rumahnya. Bahkan Eva ini kalau nggak ada Teddy di rumah, pasti dia selalu menyuruh-nyuruh Alina selayaknya pembantu. Namun saat itu Alina berusaha sabar dan dia sadar diri karena dia numpang di situ, jadi setidaknya dia tidak jadi beban di sana. Eva dan Teddy ini meskipun sudah nikah lama, mereka sama sekali belum diberikan momongan. Maka dari itu, Pak Lek Teddy senang saat Alina mau tinggal di rumahnya. Karena dulu waktu Alina kecil pun, Pak Lek Teddy juga suka momong Alina waktu itu. Suatu hari, tepatnya di pagi hari saat Alina sedang libur sekolah karena hari Minggu, mereka sarapan bersama di ruang makan. Begitu juga dengan Teddy yang kala itu sarapan. Pagi itu Teddy hendak berangkat karena lembur di kantor padahal hari libur. Setelah selesai sarapan, Pak Le langsung pamitan pada Bule dan juga Alina. Dan setelah Pak Leknya berangkat, Alina melanjutkan makannya. Namun tiba-tiba, Bule yang tadi sangat baik dan halus kepadanya mendadak jadi jahat dan kejam. Makanya cepat habiskan. Iya Bule. Abis ini kamu jangan lupa nyuci piring, nyuci baju dan nyapu serta ngepel ya. Tapi kan Bule, gak ada tapi-tapian. Kamu ini di sini numpang, masa ya kamu mau enak-enakan di sini? Iya Bule. Akhirnya setelah selesai makan, Alina pun segera mencuci piring dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Dan pagi itu, Bule Eva tiba-tiba beranjak pergi entah kemana sudah dan cantik dan rapi. Begitu setiap harinya yang dilakukan oleh Bule Eva kepada Alina. Namun ketika ada Teddy di rumah, Eva sangat baik dan lembut pada Alina. Dan itulah topeng untuk menyembunyikan semua kejahatannya kepada Alina.
Setiap malam hari di dalam kamarnya, Alina yang hendak tidur, dia selalu menangis karena dia sebenarnya tidak kuat tinggal di rumahnya Pak Lenya itu karena sikap dari Eva yang tidak baik kepadanya. Akan tetapi, dia akan mencoba sabar dan kuat tinggal di rumahnya mereka. Namun, 6 bulan kemudian, kabar buruk menimpa Alina. Pak Le tadi ini tiba-tiba meninggal dunia usai alami kecelakaan saat pulang kerja. Sore itu Pak Le tadi mengendarai motornya. Pantura kala itu sangat ramai sekali karena banyak orang yang berlalu lalang di jalanan. Entah kenapa, saat itu Teddy mengendarai motornya sangat kencang sekali karena buru-buru ingin cepat sampai di rumah. Dan kala itu dia tidak melihat kalau di depan ada mobil yang sedang nyebrang putar balik. Hingga akhirnya motornya itu lepas kendali dan saat itu remnya tiba-tiba blong sehingga mengakibatkan motornya itu menabrak mobil tersebut dan dia jatuh terpental jauh hingga akhirnya meninggal dunia. Motornya juga ringsek parah. Kala itu, Alina dan Bu Eva menangis sedih dan merasa kehilangan. Dan pada akhirnya, Pak Le tadi dimakamkan menyusul almarhum kakaknya, yakni Bu Afiza. Bahkan mereka ini dimakamkan secara bersampingan. Bu Eva sedih dan pusing, karena semenjak kematian Pak Le tadi, maka tak ada lagi pemasukan baginya. Ya meskipun itu rumah sudah jadi milik hak Bu Eva. Dan semenjak meninggalnya suaminya itu, Eva kini semakin semena-mena pada Alina. Semua pekerjaan rumah Alina yang kerjain. Bahkan sempat suatu hari waktu sedang bad mood, Eva ini nyalahin Alina. Dia menuduh Alina bahwa dialah pembawa sial dan dialah penyebab kematian dari suaminya. Dia juga berkata, andai saja dulu dia tidak menampung Alina, maka tak akan terjadi hal seperti ini. Alina yang mendengar ucapannya Bu Eva hanya tertunduk dan kemudian masuk ke dalam kamarnya dan menangis. Dia tak kuat dan tidak nyaman berada di sini. Namun dia masih mencoba untuk bertahan untuk sebentar lagi saja demi kelulusan sekolahnya. Dan parahnya, usai beberapa bulan kemudian, Bu Eva ini mendadak membawa seorang laki-laki ke rumahnya dan ternyata itu adalah gebetan barunya si Eva. Alina yang melihat itu merasa kecewa. Dia kira Eva akan setia sama Pak Le-nya meskipun sudah gak ada. Maksudnya Bule Eva gak akan nikah lagi. Namun kini bahkan Bule Eva seakan gak sedih lagi. Dia seolah sudah melupakan Pak Le tadi. Alina pun merasa kasihan sama Pak Le-nya di alam sana jika tahu istrinya seperti ini. Kala itu Bule Eva menyuruh-nyuruh Alina untuk menyiapkan makanan. Namun kala itu Alina yang sudah muak. Alina bilang tepat di depannya Bule Eva dan juga gebetan barunya itu bahwa dia akan pergi dari rumah ini dan akan kembali ke rumah lamanya. Respon Bule Eva sungguh mengejutkan. Dia mengucapkan kata-kata yang membuat Alina sakit hati mendengarnya dan bahkan dia malah senang kalau Alina angkat kaki dari rumah ini. Hah, baguslah kalau gitu. Beban di rumah ini jadi berkurang. Kalau bisa sih perginya ya hari ini saja biar cepat. Lagian, dari dulu keluargamu itu selalu saja nyusahin. Tidak emaknya, tidak anaknya, sama saja. Dasar ramah masyarakat, ucapnya mengejek kala itu. Alina menangis mendengar hinaan dari bulenya dan akhirnya dia pun mutusin pergi hari itu juga. Dan si cowok gebetan barunya itu malah seakan mendukung ucapan dari Bule Eva dan tidak memperdulikan Alina, justru malah mentertawakan dirinya. Sudahlah, gak usah nangis, gak ada gunanya juga. Sudah sana kamu beres-beres sekarang juga dan pergi dari rumah ini, ucap si lelaki tersebut. Akhirnya kala itu, segera Alina mengemasi barang-barang yang ada di dalam kamarnya sambil menangis. Setelah semuanya sudah dikemasi, dia pun segera beranjak pergi. Alina melangkahkan kakinya, pergi dari rumah bulenya dengan tubuh yang lesu karena masih merasa sedih. Singkatnya, Alina pun tiba di rumah lamanya usai naik ojek dengan uang sisa wasiat dari Pak Le tadi dulu. Dia pun masuk ke rumah dan membersihkan rumahnya dan dia bertekad akan bertahan hidup sendirian sebisa mungkin. Dan dia bergumam kelak dia akan membalaskan dendam perbuatan semena-mena Bule Eva suatu hari nanti. Tiba-tiba pintu rumahnya ada yang mengetuk. Ternyata itu adalah Bibi Sania. Dan Bibi Sania masuk lalu menanyakan kenapa Alina balik lagi ke rumah lamanya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, jawab Alina yang kemudian membukakan pintu itu. Bibi, ada apa Bi? Ayo silakan masuk dulu. Alina, kamu kenapa balik lagi ke rumah ini, Nak? Secara singkat, Alina menjelaskan tentang perlakuan bulenya itu dan soal hinaannya itu pada dirinya dan juga almarhum ibunya. Bibi Sania yang mendengarkan penjelasan singkat dari Alina juga ikut geram dan dia bilang kalau keputusan Alina untuk keluar dari rumah itu adalah keputusan yang tepat. Tapi Bibi setuju dengan keputusan kamu, Lin. Kamu bisa keluar dari sana itu sudah sangat baik. Bibi Sania kemudian juga menawarkan jika butuh bantuan apapun tinggal datang saja ke rumahnya. Alina pun hanya mengangguk. Dia sungguh berterima kasih atas kebaikan Bibi Sania selama ini yang telah tulus membantu keluarganya. Dan setelahnya Bibi Sania membantu Alina untuk beres-beres rumahnya karena rumahnya itu sudah lama tidak pernah dihuni. Akhirnya banyak debu dan juga sarang laba-laba. Singkat cerita, dan kemudian sehari-harinya dengan sisa uangnya itu, kadang selain nitip gorengan di kantin sekolah, setelah pulang sekolah, Alina kini mangkal di suatu tempat jualan gorengannya sampai malam hari. Bahkan para guru yang melihat Alina ini bangga atas usahanya itu. Teman-temannya juga pada baik sama Alina. Hingga suatu hari, Alina pagi-pagi sudah bangun dan bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Dan tidak lupa dia membawa gorengan yang akan dititipkannya nanti di kantin sekolah. Setelah semuanya sudah siap, dia pun segera berangkat menuju ke sekolah. Dan sore harinya, Alina langsung pulang ganti bajunya terlebih dahulu dan menggoreng gorengan biar hangat. Dan setelahnya sekitar pukul 4 sore, dia langsung menuju ke tempat mangkalnya yang biasa dia jualan gorengan sampai malam hari. Dan hari itu, setelah maghrib tiba, gorengannya itu langsung terjual habis karena diborong oleh seorang ibu-ibu. Alina pun mengucapkan syukur kala itu karena gorengannya itu ludes semua. Dia pun segera beranjak untuk pulang ke rumah. Singkat waktu, hari kelulusan telah tiba dan Alina kini mencoba melamar pekerjaan di pabrik yang ada di daerahnya. Dan beruntungnya lagi bagi dia, mungkin itu adalah rezeki baginya. Dia langsung diterima di tempat kerja tersebut. Dan semenjak itu dia mulai mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk modal usahanya kelak. Alina juga mendengar kabar kalau bule Eva itu telah menikah lagi sama Tri, pacar barunya itu. Namun Alina tidak menghadiri pernikahannya karena dia sudah tidak peduli lagi dengannya. Suatu hari, Alina yang sudah rehat jualan gorengan, dia mulai mencoba hal baru. Dia hendak belajar membuat kue dan membeli alat-alatnya yang harganya lumayan murah. Hingga usai mencoba beberapa kali, akhirnya Alina pun berhasil membuat kue bolu yang sangat enak dan banyak variannya. Dan muncullah ide untuk jualan kue saat malam harinya usai pulang kerja. Siang itu Bibi Sania datang ke rumahnya Alina untuk memberikan makan siang karena kebetulan dia libur kerjanya. Dan saat itu Alina sedang sibuk di dapur sedang membuat kue bolu percobaannya. Assalamualaikum, Alina, teriak Bibi Sania. Waalaikumsalam, masuk aja Bi, aku lagi di dapur. Alina, kamu lagi apa? Ini Bibi bawain makan siang. Makasih ya Bi, kebetulan ini Bi, aku juga belum masak dari tadi. Kamu lagi buat apa sih? Ini Bi, aku lagi bikin percobaan buat kue bolu, lagi coba-coba. Ini ada yang sudah jadi Bi, Bibi mau cobain. Boleh. Saat itu, akhirnya Bibi Sania pun mencoba kue bolu buatannya Alina untuk pertama kalinya. Dan katanya rasanya sangat enak dan adonannya juga pas, empuk dan halus. Wah, ini rasanya enak banget Lin. Ah, beneran Bi? Iya bener. Kalau gitu nanti mulai besok aku akan jualan kue bolu saja Bi. Jualan? Lah kamu kan sudah kerja Lin. Iya Bi, aku rencananya mau jualan setelah pulang kerja. Sore mungkin bisa sampai malam. Lah emangnya kamu gak capek? Enggak Bi, insya Allah. Masya Allah Lin, kamu hebat banget. Bibi bangga sama kamu.
Alina pun hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Kala itu Bibi Sania juga menawarkan bantuan untuk membuat kue, dan Alma pun dengan senang hati mengajarkan Bibi Sania cara membuatnya. Bahkan Bibi Sania katanya juga mau ikut bantu dagang. Dia benar-benar tulus banget sama Alina, dan Bibi Sania ini sudah menganggap Alina kayak adik sendiri. Alina pun semakin semangat dan senang sekali karena akan dibantu oleh Bibi Sania. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, karena Alina ini gak memiliki hutang ataupun tanggungan, dia bisa mengumpulkan uang dari hasil kerja di pabrik, dan penjualan kuenya juga semakin laris karena rasanya enak sekali. Bahkan tak jarang kini Alima bisa menerima orderan pesanan. Bibi Sania dan Alina pun selalu sibuk setiap malamnya, dan semenjak itu Alina juga membayar Bibi Sania atas bantuannya. Meskipun awalnya Bibi Sania menolak karena dia benar-benar tulus membantunya. Bibi Sania beralasan kalau dirinya itu sudah cukup kebutuhannya karena sudah dinafkahi oleh suaminya. Namun Alina tetap maksa Bibi Sania menerima uang itu. Akhirnya Bibi Sania pun menghargai dan menerima uang pemberian dari Alina. Kala itu, Alina juga sudah sewa sebuah kios di tempat yang ramai pembeli, dan kemungkinan akhir tahun ini dia akan resign dari kerja pabrik dan akan fokus dengan usahanya sendiri. Hingga suatu hari, Alina ini kedapatan bule Eva sedang mesra-mesraan dengan suaminya baru itu lewat di depan tokonya Alina. Namun mereka tak tahu kalau Alina ada di situ. Alina yang melihat mereka, dia kembali teringat akan dendamnya yang belum dibalas, dan dia pun jadi kepikiran. Alina pun geram ketika menatap mereka berdua yang sedang bermesraan. Dan sore harinya, ketika sudah sepi pembeli, Alina pun menutup tokonya dan segera kembali ke rumah. Pada malam hari, usai Alina ini rebahan di kasurnya, dia mendadak kepikiran tentang bagaimana caranya untuk dirinya membalas dendam. Kala itu Alina sedang meng-scroll video di medsos, dan tak sengaja ada sebuah info berita tentang korban santet. Setelah melihat itu, Alina langsung terbesit sebuah ide untuk menyantet bule Eva supaya menderita. Akhirnya kemudian Alina pun mulai mencari-cari info soal dukun persantetan yang ada di daerah sekitarnya. Dia pun mencoba untuk menanyakan pada teman-temannya di pabrik karena siapa tahu ada yang tahu lokasi dukun itu. Dan beberapa saat setelah Alina mendapatkan alamat dukun itu dari salah satu temannya, dia pun segera tidur karena besok dia harus berangkat kerja lagi. Singkat cerita, Alina yang sudah dapat lokasi dukun itu, dia sudah meminta alamatnya. Hingga suatu hari saat sedang libur kerja, Alina ini mendatangi rumah dukun itu sendirian. Dia menuju ke rumah dukun itu dengan naik ojek pengkolan karena dia belum punya motor sendiri. Usai kesana kemari dan sempat kesasar juga, akhirnya Alina ini tiba di rumah dukun sesuai dengan alamat yang sudah diberikan oleh temannya itu. Tidak lupa dia membayar ongkos ojeknya, dan setelahnya ojek itu pergi berlalu. Tak menunggu waktu lama, Alina langsung mengetuk pintu rumah itu. Dan muncullah sosok dukun itu dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah. Setelah berhadapan-hadapan, Alina langsung menjelaskan semua maksud kedatangannya kemari, dan dia juga siap tentang mahar yang akan diminta dukun nantinya. Si dukun pun dengan seksama mendengarkan penjelasan dari Alina yang menjelaskan ciri-ciri targetnya. Tanpa basa-basi, Mbak Dukun langsung meminta foto target dan ritual pun akan segera dimulai. Tak lupa juga, Alina menyodorkan foto bule Eva pada si dukun itu. Mereka kemudian duduk di ruangan ritual yang sudah ada beberapa sesajen yang tertata di sana. Kemenyan pun sudah dibakar oleh Mbak Dodo, si dukun tua itu. Mbak Dodo kemudian mengasapi foto itu dan menjambi-jambinya. Kemudian Mbak Dodo mengambil sebuah bambu kecil dan memasukkan foto yang dilekuk ke dalam lubang bambu itu. Hawa dingin dengan angin kencang masuk ke dalam ruangan membuat Alina merinding ketakutan. Mbak Dodo masih terus merapalkan mantranya dengan mulut yang terus berkomat-kamit, sementara Alina hanya gemetaran dan merinding. Hingga beberapa saat kemudian setelah ritual sudah selesai dilakukan, Mbak Dodo meminta sama Alina untuk membuang bambu tersebut di tempat yang paling angker yang ada di desanya. Nanti kamu bawa pulang dan buanglah bambu ini di tempat yang paling angker yang ada di desamu.
Baik Mbah, saya paham. Kalau begitu saya pamit pulang dulu Mbah. Ini uangnya Mbah, terima kasih banyak sebelumnya. Dalam perjalanan pulang, Alina ini langsung sekalian mampir di bendungan yang terkenal angker di desanya. Dan Alina ini membuang bambu itu ke sana dan setelahnya dia bergegas untuk pulang. Singkat waktu, suatu malam di rumah bule Eva ini diteror oleh sosok-sosok penunggu bendungan. Malam itu bule Eva yang sedang nonton TV bersama dengan suaminya yaitu Tri. Dirinya itu mendengar suara bising dari arah dapur. Tapi Tri kala itu sudah terlelap tidur di depan televisi. Karena penasaran, akhirnya Eva pun beranjak pergi menuju ke dapur. Dan saat setelah sampai di dapur ternyata tidak ada apapun dan suaranya juga sudah menghilang. Akhirnya dia pun hendak kembali lagi ke ruang televisi. Akan tetapi saat dia berjalan menuju ke ruang televisi, tiba-tiba saja bule Eva mendengar lagi ada suara yang memanggil namanya di belakang tubuhnya. Dan suara yang memanggilnya itu sama persis dengan suara almarhum suaminya yaitu si Teddy. Sontak bule Eva langsung terperanjat dan menoleh ke belakang. Akan tetapi di belakangnya tidak ada apa-apa sama sekali. Seketika Eva pun langsung merinding dan dia segera kembali ke kamar dan meninggalkan suaminya yang ada di depan TV sedang tidur. Eva kemudian berbaring di kasurnya menenggelamkan tubuhnya di balik selimut dan berusaha memejamkan matanya untuk tertidur. Dan tengah malam ketika Eva sedang tertidur pulas, dia tiba-tiba mengalami mimpi buruk. Dia bermimpi berada di sebuah bendungan yang sangat gelap dan sepi sekali. Di sana dia kebingungan, tubuhnya kaku gemetaran dan dia ketakutan. Sesaat kemudian tiba-tiba hembusan angin kencang datang menghampirinya, membuat suasana malam itu sangat mencekam sekali. Sedetik kemudian, dia melihat ada sebuah cahaya dari air bendungan itu. Matanya pun tertuju pada cahaya itu. Dan perlahan-lahan ada yang bergerak menuju ke arahnya. Dan betapa terkejutnya bule Eva, ternyata dari cahaya itu adalah sosok buaya putih yang menyeramkan sekali dengan kedua matanya yang merah menyala menatap dirinya. Sosok itu seperti akan menerkam bule Eva yang berdiri di tepi bendungan itu. Kala itu dirinya langsung benar-benar gemetaran, tubuhnya kaku, jantungnya berdegup kencang sekali. Saat buaya itu hendak memangsanya, seketika perutnya terasa sangat sakit sekali. Dan bersamaan dengan itu, bule Eva langsung terperanjat bangun dari tidurnya itu. Dia terbangun sambil menjerit, dan usai terbangun, perasaan Eva tidak karuan, napasnya juga tidak beraturan, bahkan keringat membasahi bajunya. Kala itu Tri terbangun setelah mendengar teriakan dari istrinya dan dia pun langsung menghampiri ke kamar. Namun bule Eva saat ditanya tidak menjawab karena dia masih syok dengan mimpi buruknya itu. Akhirnya suaminya pun kembali tidur lagi di kamar karena masih ngantuk, sedangkan bule Eva tidak bisa tidur lagi karena kepikiran. Karena merasa sakit perut dan terasa ingin buang air besar, dia pun segera beranjak menuju ke toilet. Saat sedang buang air, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara yang memanggil namanya. Suara itu sama dengan suara mantan suaminya yang sudah meninggal dunia. Sontak Bu Eva langsung merinding dan mengelus lengannya. Akhirnya dia pun menghentikan buang hajatnya, padahal waktu itu dia belum selesai. Namun dirinya saat sedang melangkah menuju ke kamar, tiba-tiba dia mendengar ada suara ketukan pintu rumahnya. Dia pun kaget saat itu karena jam dinding di rumahnya masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Entah tiba-tiba langkahnya itu tertuju ke depan untuk membukakan pintu itu. Dan saat pintunya terbuka, dia terkejut ketika apa yang ada di hadapannya itu adalah sosok buaya putih yang dia lihat di dalam mimpinya tadi. Sontak Eva hanya bisa terdiam, tubuhnya kaku tak bisa digerakkan. Kedua matanya pun melotot serta mulutnya itu terasa terkunci tidak bisa berteriak. Dia merasakan sakit yang teramat pada perutnya dan dia tidak tahu itu penyebabnya apa. Kala itu dia sampai meremas perutnya sendiri dengan kencang sekali. Sampai akhirnya dia yang merasakan kesakitan pada dirinya sendiri dan tidak kuat melihat sosok buaya putih yang ada di hadapannya itu. Eva pun akhirnya ambruk pingsan di depan pintu. Dan keesokan harinya,
Tri yang baru bangun tidur kaget saat mendapati istrinya sudah terkapar di ruang tamu. Dia segera membopongnya ke dalam kamar dan dibaringkan di atas kasur. Setelah beberapa saat dicoba dibangunkan, akhirnya Eva pun tersadar dari pingsannya. Wajahnya terlihat pucat sekali dan tubuhnya terasa lemas seperti kekurangan cairan. Dia juga merintih kesakitan pada bagian perutnya. Akhirnya suaminya inisiatif untuk mengajak Eva pergi ke rumah sakit untuk diperiksakan. Namun dia terkejut ketika kakinya akan digerakkan. Dia tidak merasakan apapun sama sekali. Akhirnya dia pun panik karena kakinya benar-benar mati rasa. Akhirnya bule Eva menangis karena merasakan sakit pada perutnya disertai dengan kakinya yang mendadak tiba-tiba lumpuh. Akhirnya rencana mereka untuk pergi ke rumah sakit akhirnya dibatalkan. Tri memilih untuk memanggil dokternya saja langsung ke rumah mereka. Akhirnya kala itu Tri segera memanggilkan dokter yang ada di dekat rumahnya. Dan beberapa saat kemudian si dokter itu langsung memeriksa keadaan si Eva. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa Eva ini mengalami kelumpuhan dan dia diduga menderita sakit susah buang air. Suaminya pun terperanjat mendengar hal itu. Dokter juga menyuruh Bu Eva untuk sabar atas kejadian yang menimpanya tersebut. Bule Eva tidak bisa membendung air matanya. Dia langsung nangis histeris karena harus menerima kenyataan pahit kalau dirinya itu mendadak mengalami kelumpuhan. Setelahnya dokter pun pamit untuk pulang. Dan semenjak saat itu, Tri mulai mendadak cuek dan malah pergi keluar entah kemana, tidak ada di sampingnya si Eva ketika dirinya sedang menderita. Dan semenjak mengalami kelumpuhan, Eva ini jadi sering mendapatkan gangguan dan teror-teror setiap malamnya. Suatu malam hari, Eva itu sedang terbaring. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara ketukan yang ada di jendela kamarnya. Dan itu tepat tengah malam, karena waktu itu Eva belum bisa tertidur. Sontak dia pun langsung terperanjat dan melihat ke arah jendela. Seketika pintu jendela itu terbuka sendiri karena hembusan angin yang kencang. Eva menatap ke arah jendela itu dan dia terkejut ketika melihat ada sosok tinggi besar berdiri di sana. Warnanya hitam dengan bulu lebat dan kedua mata yang merah menyala menatap ke arahnya. Tubuhnya langsung kaku gemetaran tidak karuan. Eva tidak bisa teriak ketika melihat sosok tersebut. Namun akhirnya beberapa saat kemudian, sosok itu pun pergi menghilang dan meninggalkan asap hitam di balik jendela kamarnya yang terbuka. Bahkan sampai waktu hampir subuh tiba, Eva pun belum bisa tertidur. Dia malah tiba-tiba dikejutkan lagi dengan suara gebrakan pintu kamarnya. Sementara suaminya semenjak dia lumpuh tidak pernah tidur di sampingnya. Kala itu tiba-tiba saja Eva dikejutkan dengan sosok buaya putih yang dia lihat di depan rumah dan di dalam mimpinya itu. Eva benar-benar takut kala itu karena buaya itu mendekat ke arahnya dan dia merasa kalau perutnya terasa sakit lagi yang teramat sakit sekali. Dia terus-menerus berteriak memanggil suaminya akan tetapi tidak datang juga. Akhirnya ia pun ambruk pingsan lagi. Dan di dalam mimpi pingsannya itu, bule Eva bermimpi kalau kakinya itu dijilat oleh sosok buaya yang dilihatnya barusan. Kemudian setelahnya sosok buaya itu langsung menghilang dan bule Eva pun terperanjat dari tidurnya. Dan betapa ajaibnya, kakinya bule Eva mendadak bisa digerakkan kembali. Saat itu dia mencoba untuk bangkit dan berjalan. Namun jalannya itu pincang, tidak seperti dulu. Dan kakinya itu terdapat bekas luka yang sangat busuk sekali baunya. Membuat orang-orang yang ada di sekitarnya akan langsung menutup hidung. Meskipun Eva sudah bisa jalan kembali, akan tetapi Tri ini tidak peduli lagi dengannya dan dia cuek dan malah pergi dari rumah dan pergi dengan wanita yang lain. Hingga sampailah Tri suaminya itu mencuri sertifikat rumah dan setelahnya diam-diam dia menjual sertifikat rumah tersebut beserta dengan rumahnya. Setelahnya dengan tega, dia juga menalak bule Eva dan meninggalkannya sendirian. Yang kemudian Eva pun terusir dari rumahnya sendiri setelah rumah itu terjual oleh seseorang. Singkatnya kini Eva jadi orang gila yang jalan-jalan gak jelas kesana kemari dan teriak-teriak di jalanan membuat para warga menjadi resah.
Apalagi kakinya yang bau busuk amis tersebut, dengan rambut yang acak-acakan serta bajunya yang sobek-sobek. Dan pada akhirnya, dia pun diangkut oleh Dinsos dan diletakkan di salah satu rumah sakit jiwa yang ada di daerahnya. Dan kini, Eva pun menetap di sana untuk selamanya. Entah dia akan sembuh atau tidak ada yang tahu. Sementara di tempat lain, Alina mendapatkan kabar dari para tetangganya soal bulenya itu yang sakit-sakitan dan mendadak diceraikan oleh suaminya. Alina merasa puas banget dalam hatinya. Dia telah lega bisa membalaskan dendamnya kepada Eva yang telah menghinanya dan juga telah menghina almarhum ibunya. Dan singkat waktu, akhir tahun pun telah tiba. Alina benar-benar resign dari tempat kerjanya dan akhirnya dia memulai merintis karirnya sendiri. Dan sedikit demi sedikit, Alina bisa merenov rumahnya itu. Dan tepat di pergantian tahun baru, Alina kemudian kenal dengan seorang laki-laki. Dan tak akan lama lagi, mereka akan melangsungkan pernikahan. Alina dan suaminya hidup bahagia. Dan setahun setelah menikah, Alina dan suaminya itu dikaruniai momongan yang lucu. Dan Alina bersyukur banget bisa ketemu calon suaminya itu. Dia juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bibi Sania yang telah membantunya selama ini dengan tulus dan ikhlas. Dia tidak akan pernah melupakan jasanya itu dan kelak dia akan membalas jasanya suatu saat nanti ketika dia benar-benar sudah sukses. Pesan kali ini, dalam hidup pasti akan ada ujian dan cobaan yang akan datang menimpa kita. Kita harus berusaha menjalaninya dengan sabar dan ikhlas serta bersyukur atas apa yang telah ditetapkan Yang Maha Kuasa. Hidup akan selalu ada orang yang tidak suka dengan kita, tapi ada juga yang baik. Tinggal bagaimana cara kita untuk menyikapinya. Biarkanlah jika ada orang yang memperlakukan kita dengan buruk, yang penting kita harus tetap berbuat baik. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan selalu dilancarkan rezekinya. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.